Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Dewendriani dengan NPM 121506133. Jadi di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum 3 Embedded System, yaitu tentang serial atau rangkaian UART, SPI 12C, dan LCD 12C. Baik, untuk yang pertama, ini ada rangkaian komunikasi serial UART. Oke, jadi di UART ini kita punya dua perangkat lunak atau dua Arduino Uno, maksudnya, yang mana di sini tuh ada sebagai transmitter dan yang ini tuh sebagai receiver atau penerima. Nutupin. Nah, eh, untuk code-nya sendiri juga ada dua. Nah, yang pertama ini adalah source code untuk transmitter. Kita pakai void setup di sini, di mana ini tuh buat inisialisasi atau awal permulaan gitu di komunikasi serial dengan baud rate-nya 9600 dan serial 8N1. Jadi ini mengindikasikan 8 ini tuh buat 8 bit data, no parity bit, dan satu stop bit. Nah, di loop-nya ini, ada si perangkatnya ini bakal membaca input dari serial atau serial available ini. Kalau ada data yang tersedia atau data yang diinputkan, kita pakai ini nih, red string ini untuk input serial. Terus setelah kita input uh, stringnya itu, nanti dia bakal dibaca. Lalu perangkat ini akan mengirimkan pesan yang sama melalui si serial write ini ke si receiver-nya. Nah, yang kedua, ini kan tadi device yang satu ya, yang transmitter. Untuk yang selanjutnya ini ada yang kedua. Ini sama pakai voice setup juga sebagai awalan dengan serial backingnya 9600. Terus kita pakai serial 8 bit, 8 bit, no party bit, dan one stop bit. Nah, di mana di sini tuh kalau datanya tersedia, dia bakal dibaca dengan nanti di print atau ditampilkan dan diterima. Lalu pesan dari si transmitternya tadi itu apa akan ditampilkan di serial monitor. Baik, kita coba running atau start simulation. Nah, buat lihatnya itu kita bisa lihat di serial monitornya. Kita lihatnya dari si transmitternya ya. Coba kita send satu, terus kita lihat di sini. Nah, jadi di transmitternya itu kita mengirimkan pesan satu, lalu diterimanya oleh si receiver-nya ini, pesan diterima adalah satu. Kita coba kalau kita pakai string, foto Dewi Andriani, kita send, udah terkirim ya ini, kita lihat di receiver-nya, pesan diterima Putu Dewi Andriani, dan dia ini modelnya pesannya ditampilkan ke samping gitu ya. Itu untuk rangkaian pertama kita. Selanjutnya ada rangkaian SPI. Rangkaian SPI. Oke, sebelum menjelaskan code-nya, di sini saya jelaskan dulu. Kita di sini menggunakan dua Arduino Uno dengan yang pertama ini sebagai slave dan yang satunya lagi ini sebagai master. Terus juga menggunakan beberapa kabel jumper, ada button, ada LED, dan ada resistor. Untuk source code-nya sendiri, sama seperti yang tadi kan kita pakai dua Arduino Uno, jadi kita menggunakan
Jadi source code-nya kan juga ada dua gitu. Yang pertama kita akan bahas yang master terlebih dahulu, ini master. Jadi di source code define ini adalah bagian dari definisi atau mendefinisikan library-nya. Kita pakai define MSO miso masih pin clock 13 nih. Jadi kita pin clock-nya ini yang ini 13 ini. Terus chip select-nya itu yang di 10 ini. Red BPS-nya kita pakai yang 100. Lalu dengan serial begini-nya 9600 nih. Pin mode ini dia buat kita definisiin aja sih, buat mendefinisikan gitu. Buat ngasih nama lah bahasanya ya. Terus kita di sini ada void loop. Void loop di sini tuh buat ngecek tombol-tombolnya ini, cek button untuk menentukan pesan yang bakal kita kirimin gitu. Nah, kita tuh memulai transmisinya dengan memanggil nih di start transmission ini. Nah, lalu kita send data atau mengirim data dan transmisi dihentikan melalui code stop transmission yang ini. Terus ini ada void void juga. Fungsinya sama sih itu. Ini juga sama, kita mendefinisikan di slave-nya ini. Slave-nya itu dia tuh fungsinya untuk mengatur pin-pin yang digunakan untuk si SPI, MISO, MOSI, dan si pin clock-nya ini. Chip select juga LED dan semuanya. Nah, kalau di looping-nya ini kita tuh memeriksa apakah slave yang dipilih itu dengan memeriksa status pin select. Nah, dari rangkaian ini, si master ini dia tuh bakal ngirimin pesan sesuai dengan status tombol dan slave-nya. Dia tuh bakal menampilkan pesan-pesan anjir. Astagfirullahaladzim. Bakal menampilkan pesan-pesan gitu. Kita coba start simulation-nya. Nah, kayak gini. Outputnya kayak gini. Selanjutnya ada rangkaian komunikasi 12C. Oke, di sini saya jelasin dulu. Kita sama kayak rangkaian UART yang pertama tadi kita pakai dua Arduino Uno. Rangkaian SPI juga udah pakai pakai dua Arduino Uno. Dan kabel jumper ini ground ke ground, A4 ke A4 dan A5 ke A5. Jadi si rangkaian master ini, maaf, maksudnya dia terdiri tuh dari rangkaian master dan rangkaian slave. Nah, maksudnya ini master, ini slave gitu. Bentuknya master, ini source code-nya. Ini kita pakai library WireH. Dia tuh adalah apa ya? Oh, library standar gitu buat Arduino Uno. Yang mana bisa digunakan untuk mengakses fitur si 12C ini. Terus ada void setup. Void setup ini buat memulai si komunikasi 12C dengan memanggil wire begin ini, fungsi wire begin ini dipanggil. Terus kita memulai juga komunikasi serial dengan baud rate-nya 9600.
di serial begins ini. Terus kita ada loop function, loopingnya di sini tuh dia bakal nampilin send message ke serial monitornya, lalu baru tuh kita masuk ke loop while yang dimana kita tuh menunggu input dari serial monitor dengan serial available ini. Nah, setelah kita menyediakan data atau udah menginputkan, kita bisa membaca stringnya melalui serial monitor menggunakan serial read string yang ini, lalu akan disimpan di message. Nah, terus kita tuh bisa memulai transmisi dari sini nih. Di bagian slave, nah di slave itu kita buka slave-nya. Nah, di slave ini kita tuh ada alamat 9, ini where begin transmission 9 alamatnya. Jadi kita tuh bisa mengirimkan pesan yang tadi baca melalui serial monitor menggunakan write write yang ada di eh, si masternya tadi, lalu bisa diterima oleh si slave-nya ini. Si rangkaian slave itu tuh dia bertanggung jawab untuk menerima instruksi atau data dari master dan kemudian menanggapi instruksi dan atau kayak memproses data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kita coba langsung start simulation aja. Oke, udah jalan. Send message. Misalnya kita send foto. Terus kita lihat di slide-nya nerimanya. Nah, bedanya dari serial UART atau serial SPI tadi, si serial komunikasi 12 ini dia menampilkan output dari inputannya itu per string atau per objek, per, per komponennya. Jadi dipisah-pisah gitu. Jadi jadinya dia namanya PUTU kayak gitu. Coba kalau kita gunakan kata yang lebih panjang, misalnya, oke, misalnya kita Labcom Unila. Nah, nih, Labcom Unila. Oke, jadi dia receive message-nya atau pesan yang diterima itu jadi menurun gitu di tampilannya. Terus yang terakhir itu kita punya LCD 12C, cuma ini karena, nah ini kita, saya merasa lebih nyaman untuk menggunakan Walkwi, jadi saya membuat rangkaiannya di Walkwi. Ini diagram JSON, ini milik saya. Oke, jadi untuk Insfloat ini sendiri, dia seperti biasa memanggil si library-nya, ada WireHM, Liquid Crystal 12C. Nih, ada library ini yang perlu kita install. Jadi, WireH dan Liquid Crystal 12C ini digunakan untuk komunikasi 12C. Nah, kalau si Liquid Crystal ini kita pakai buat mengendalikan si LCD ini, karena LCD ini kan kita pakai LCD 12C ya, atau ini 0,27 dikali 0,16,2 itu. Nah, kita inisiasi LCD ini 0 kali 27. Nah, jumlah kolom itu ada 16, dan ini 2 itu adalah jumlah barisnya. LCD backlight ini buat nyalain backlight dari si LCD-nya, jadi dia bakal menyala sehingga lebih mudah untuk kita baca. Untuk loopingnya sendiri, di dalam looping ini kita bisa melakukan dua aksi berulang. Yang pertama, kita bisa menetapkan posisi LCD ini menggunakan LCD cursor ini, jadi LCD-nya ini dimulai dari uh, yang kedua, 2,0. Untuk LCD 12 sendiri, ini dihitungnya dari sini tuh 0, jadi ini 0, 1, 2. Jadi dia dimulainya dari sini. Nah, jadi kita
LCD print ini kita buat nampilin kata-kata lab komputer ini di posisi yang ini tadi dengan delaynya 1000. Ini kita tambahin delay jadi kayak dia kelap kelip gitu. Lalu kita bisa dibersihin LCD-nya dengan LCD clear. Jadi setelah ditampilkan lalu delay 1 detik dia bakal clear atau menghilang atau bersih. Nah, lalu kita set cursor lagi. Ini buat yang Unila 2024 sama juga kayak yang atasnya. Jadi ketika kita sudah menunggu selama 1 detik dengan delay atau 1000 milisecond ini, LC-nya itu bakal bersih lagi, terus bakal ditampilkan lagi. Nah, prosesnya akan diulang terus di dalam loop dengan source code ini. LCD kita ini bakal nampilin lab komputer Unila 2024 secara bergantian dengan interval waktunya ini 1000. Jadi bisa sih sebenarnya kalau delaynya kita hapus, jadi dia nggak bakal kelap-kelip. Nah, untuk alatnya sendiri atau rangkaiannya saya pakai ini mini breadboard untuk apa sih namanya untuk nempelin si LCD 12-nya, lalu kita pakai beberapa kabel jumper dan Arduino Uno. Kita coba start simulation. Jadi ya kayak geser-geser gitu ya. Kalau delaynya kita hapus, ya karena nggak ada delaynya, terus kita pakai LCD clear ini. Oh, kalau LCD clear kita hapus. Ya karena nggak dikasih delay, jadinya dia sedikit berantakan gitu. Nah, jadi ini bakal tampil tanpa delay, tanpa dihapus. Jadi bakal tampilannya ya kayak gini terus. Kalau misalnya kita mau ngerubah nih, kalau ini udah di tengah ya. Kalau mau dirubah jadi paling kiri nih, berarti di sini harus kita mulai dari nol. Ini kita mulai dari nol juga. Coba kita save. Ini bakal dari sini nih. Lab komputer Unila 2024. Nah, oke, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai 4 serial komunikasi dari UART, 12C, SPI, dan yang terakhir ini yaitu komunikasi 12 LCD 12C. Apabila penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Bisa koreksi saya di kolom komentar. Terima kasih.